Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pengantar tentang konsep nilai mutlak. Nah, seperti apa pengantarnya? Silahkan kalian saksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Oh iya, jangan lupa silahkan kalian subscribe channel ini, kemudian juga like dan share video ini apabila kalian anggap video ini bermanfaat untuk orang lain. Silakan. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa pada video kali ini saya akan menyampaikan pengantar terkait dengan konsep nilai mutlak. Jadi dalam hal ini nanti saya akan mencoba untuk menunjukkan kepada kalian semua bahwa sebenarnya konsep nilai mutlak ini sendiri itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi karena saking seringnya atau saking biasanya, jadi kita tidak tahu bahwa sebenarnya kita menerapkan konsep nilai mutlak. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti saya akan mencoba menunjukkan dengan cara saya akan memberikan sebuah contoh soal. Soalnya nanti bentuknya adalah soal cerita. Saya tunjukkan soalnya. Nah, ini adalah soal cerita yang berkaitan dengan konsep nilai mutlak. Saya bacakan. Astrid dan Cindy bermain lompat-lompatan. Astrid mendapat giliran pertama untuk melakukan lompatan. Dia melompat 5 langkah ke depan dan 3 langkah ke belakang. Itu Astrid ya. Sedangkan Cindy mendapat giliran selanjutnya dengan melompat 2 langkah ke depan dan 4 langkah ke belakang. Perintahnya, yang pertama, tentukan A. Gambaran sketsa lompatan kedua anak tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan perhitungan matematika, tentukan kedudukan dua anak tersebut dari titik awalnya. Kemudian samakah? Kemudian yang ketiga, dengan perhitungan matematika, tentukan jarak kedua anak tersebut dari titik awalnya. Samakah? Nah, ini merupakan contoh soal cerita yang berkaitan dengan konsep nilai mutlak. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kok bisa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita selesaikan soal cerita ini. Berarti kalau kita selesaikan, kita harus memulainya dari soal yang pertama, yaitu kita diminta untuk menggambarkan sketsa lompatan kedua anak tersebut. Berarti kita diminta untuk menggambarkan sketsa, baik itu lompatan si Astrid ataupun lompatan si Cindy. Kita akan memulainya dari sketsa lompatan si Astrid. Nah, untuk menggambar sketsa lompatan, maka kita butuh bantuan dari garis bilangan. Di sini sudah saya buatkan garis bilangannya. Tapi sebelum itu kita lakukan atau kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Jadi titik awal lompatan itu kita buat di titik 0. Nah, kalau si anak itu melompat ke depan, berarti kita buat ke arah kanan, bernilai positif ya. Tapi kalau dia melompat ke belakang, berarti sebaliknya, berarti ke arah kiri. Nah, karena sebaliknya berarti nanti kalau ke belakang dia akan bernilai negatif. Seperti itu. Oke, kita mulai dari lompatan si Astrid. Tadi Astrid melakukan lompatan pertama. Dia melompat pertama kali yaitu melompat 5 langkah. Berarti dari titik awal ini, titik 0, dia melompat sebanyak 5 langkah. Berarti lompatan pertama 1, 2, 3, 4, 5. Berarti lompatan pertamanya adalah sampai pada titik kelima. Nah, selanjutnya dia melompat berapa langkah? 3 langkah ke belakang. Kalau tadi
plus 5 sekarang ke belakang, 3 langkah ke belakang, berarti 1, 2, 3, berarti ke sini ya, berarti min 3, sehingga posisi Astrid saat ini ada di plus 2. Ini adalah posisi akhirnya untuk si Astrid. Selanjutnya untuk yang Cindy. Nah, untuk yang Cindy tadi kita ketahui lompatan pertamanya itu adalah 2 langkah ke depan. Berarti karena Cindy 2 langkah ke depan, titik awalnya sama seperti si Astrid, berarti titik awalnya adalah 0. 2 langkah ke depan berarti langkah pertama, kedua berarti dia ada di plus 2, melompat 2 langkah ke depan. Selanjutnya tadi adalah 4 langkah ke belakang. 4 langkah ke belakang berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ke sini. Sehingga posisi akhir si Cindy itu ada di min 2. Ini posisi akhirnya. Ini berarti tadi adalah min 4. Karena ke belakang berarti kan min ya. Seperti itu. Ini untuk penggambaran sketsa. Nah, tadi perintah yang kedua, kita kembali ke sini. Dengan perhitungan matematika, tentukan kedudukan 2 anak tersebut dari titik awalnya. Kedudukan. Oke, kedudukannya ya. Kalau kita lihat dengan menggunakan gambar biasa, untuk si Astrid, maka kedudukannya dari posisi awal yaitu berarti apa? 1, 2. Berarti 2 langkah di depan atau 2 lompatan di depan. Karena tadi nilainya adalah plus 2. Tapi ini kalau kita berbicara melalui pengamatan saja. Sedangkan si Cindy kedudukan terakhirnya adalah min 2. Ini berarti 1, 2. 2 lompatan ke belakang. Posisinya ada di 2 lompatan ke belakang. Itu kalau kita mengamati secara langsung. Tetapi tadi yang diminta adalah kita disuruh melakukan perhitungan dengan cara matematika. Tadi kita punya angka itu. Berarti nanti hasilnya untuk Astrid, kedudukan Astrid tadi kan didapati harusnya adalah plus 2. Ini berarti bisa didapat dari tadi lompatan yang pertama berapa? Plus 5. Plus 5 berarti plusnya tidak perlu kita tulis, cukup kita buat 5. 5 ke depan ya. Setelah itu dia melompat 3 lompatan ke belakang. Karena ke belakang berarti nilainya adalah min 3. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 2 ini berarti dia bernilai positif, berarti plus. Samakah? Ternyata ketika kita melakukan perhitungan ini dengan pengamatan biasa, hasilnya sama. Nah, sekarang untuk kedudukan Cindy, samakah? Kedudukan Cindy tadi, kita tahu dia pertama melompat 2 langkah ke depan. Berarti plus 2 ya. Plus 2 berarti karena di depan, berarti plusnya tidak perlu kita tulis. Langsung 2. Setelah itu dia melompat ke belakang sebanyak 4 lompatan ke belakang, berarti min 4. 2 dikurangi 4 berarti kita dapati min 2. Ternyata hasilnya sama. Nah,
Terus tadi pertanyaannya, samakah kedudukan antara si Astrid dan juga Cindy? Tentunya berbeda. Kemudian untuk perintah yang ketiga, kita diminta untuk menentukan jarak masing-masing anak dari titik awal. Nah, kita akan mencoba untuk melihat dengan menggunakan grafik yang kita punya tadi. Kita berbicara jarak ya. Nah, kalau kita berbicara jarak dari titik awal untuk Astrid itu kan 0. Sedangkan titik akhirnya itu adalah plus 2. Berarti jaraknya adalah 2 lompatan. Sedangkan si Cindy, titik awalnya juga 0, titik akhirnya -2. Tetapi karena di sini yang diminta adalah jaraknya juga 2 lompatan. Berarti kalau kita melihat dengan menggunakan pengamatan, jarak mereka berdua itu sama. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menerjemahkan dalam matematika? Nah, untuk menerjemahkannya, kita bisa memanfaatkan tadi konsep nilai mutlak. Tinggal kita beri saja perhitungan ini dengan menggunakan tanda mutlak. Dengan memberikan tanda mutlak, maka secara otomatis semua hasilnya akan bernilai positif. 5 dikurangi 3, berarti kita punya 5 kurangi 3 adalah 2. Nilai mutlak 2 itu sama dengan 2. Cindy juga sama. Berarti 2 dikurangi 4. 2 dikurangi 4 itu hasilnya adalah -2. Karena di sini -2-nya diberi tanda mutlak, maka hasilnya juga 2. Kalau seperti ini sama ya. Nah, jadi soal cerita ini jelas merupakan soal cerita yang berkaitan dengan konsep nilai mutlak. Khususnya adalah pada bagian jarak. Ketika kita mengubah kedudukan menjadi jarak, cukup kita lakukan pemberian tanda mutlak. Karena apa? Dengan memberikan tanda mutlak, semua bilangan dia pasti akan bernilai positif. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.